Selamat siang Pak Rasul dan Pak Jainuddin. Ya, siang Pak. Teman-teman ini masih ada yang sholat dulu sebentar. Oh iya, kita tungguin aja ya. Oke, ditunggu. Panggil. Si Sayang belum kah? Masa yang ayah ditunggu dan ditunggu sih. Itu jalan jalan. Nyebutin namanya. Ya, selamat siang Pak Mario. Siang Pak Mario. Kita udah siap ini. Selamat siang Pak Mario. Selamat siang Pak Mario. Iya kan? Enggak, tadi dia bilang kita tunggu.
Oh, udah semuanya ya? Oke, selamat siang Siang, Pak. Pak Jainuddin, Pak Rosul, Pak Saing, dan Pak Dwi. Oke. Kenalkan, nama saya Mario, ya, dari Indo Training, yang akan membimbing Bapak-Bapak ya untuk teknisi K3 ruang terbatas, sertifikasi BNSP. Betul. Oke, kita langsung aja ke slide-nya. Teknisi K3 ruang terbatas, ya, BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oke, BNSP. BNSP singkatannya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah ya untuk melakukan sertifikasi untuk para pekerja di seluruh Indonesia. Jadi nanti ke depannya semua sertifikat nanti dilakukan lewat BNSP ya. Jadi nggak ada lagi Kemnaker ya, nggak ada lagi sertifikat dari perhubungan dan sebagainya. Semuanya nanti disatu-pintukan lewat BNSP. Kompetensi. Kompetensi adalah suatu gabungan antara pengetahuan, knowledge, dan skill atau keterampilan. Dan juga attitude ya, sikap kerja. Jadi seseorang yang dikatakan kompeten di satu bidang, berarti dia sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang bidang tersebut dan memiliki skill ya atau keahlian untuk dapat mengerjakan sesuatu sesuai bidang tersebut. Kemudian untuk training dan uji online. Training dan uji kompetensi online. Jadi mungkin sekarang udah terkenal training online semenjak adanya wabah virus corona ya. Jadi kebanyakan training sekarang dilakukan lewat online ya, termasuk saat ini. Karena untuk offline itu sedang diberlakukan social distancing, artinya jaga jarak. Nah kalau di kelas jaraknya hanya nggak sampai setengah meter, itu akan berpotensi ya untuk merebaknya wabah corona. Jadi minimal jarak itu 1,5 meter. Nah karena mungkin sulit ya ruang kelas harus jauh-jauh gitu. Jadi sekarang kebanyakan kompetensi lewat online aja. Nah untuk metode uji, mungkin tadi sudah dengar yang saya paparkan. Metode uji di BNSP ini ada 2 jenis. Ya. Yang pertama uji portofolio. Ini untuk peserta uji yang sudah pengalaman ya dan memiliki bukti-bukti pengalamannya, bukti kompetensi pengalamannya. Yang kedua, metode uji kompetensi. Ini untuk peserta yang belum berpengalaman atau yang sudah berpengalaman tapi tidak memiliki bukti-bukti pengalaman ya atau portofolionya. Jadi nanti diuji lewat uji kompetensi. Nah, kalau metode uji portofolio itu bukti kompetensinya adalah dokumen-dokumen ya sebagai bukti pengalaman kerjanya. Sedangkan untuk metode uji kompetensi itu yang menjadi bukti adalah sertifikat pelatihan ya. Ya dalam hal ini sertifikat pelatihan ruang terbatas atau confined space yang dikeluarkan oleh Indo Training nanti. Nah, hal yang akan diujikan
itu nanti ada di sini nanti ada 13 unit kompetensi yang harus dikuasai untuk profesi teknisi ruang terbatas. 13 ya, jadi cukup banyak. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi kita akan bahas sampai hari Kamis. Ya, Selasa, Rabu, Kamis 3 hari. Nanti ujiannya hari Jumat. Itu jadwalnya sudah keluar, karena nama bapak-bapak sudah didaftarkan untuk di BNSP untuk diuji. Jadi nanti akan di-share ya, jadwalnya jam-jam berapa. Nah, kita akan bahas ke-8 unit kompetensi, sehingga bapak-bapak akan tahu nih, apa-apa aja yang akan diujikan nanti. Oke, mengenai training teknisi K3 ruang terbatas. Ruang terbatas itu maksudnya adalah suatu ruang kerja atau suatu ruang yang tidak dimaksudkan untuk menjadi ruang kerja. Namun, karena ada satu keperluan, mungkin pemeliharaan, perbaikan, ya, maka diperlukan orang untuk bekerja di ruang terbatas tersebut. Nah, untuk itu, karena resikonya sangat tinggi, maka orang yang bekerja di ruang terbatas tersebut harus mengetahui bahaya dan resikonya. Untuk itulah, para pekerja di ruang terbatas wajib diberikan pelatihan dan sertifikasi ruang terbatas. Lalu apa saja bahaya dan resiko di ruang terbatas? Bahaya dan resiko utama adalah kekurangan oksigen. Jadi kita tahu oksigen itu di ruang bebas ya, di udara luar atau udara yang sehari-hari kita hirup, itu komposisinya 21%. Kemudian ada gas nitrogen, komposisinya 78%. Lalu gas-gas lainnya hanya 1% ya. Jadi gas-gas mulia, gas karbon dioksida, dan gas-gas lainnya hanya 1%. Jadi yang paling banyak itu adalah gas nitrogen. Oksigen hanya 21%. Nah, untuk apa itu gas nitrogen? Karena dia jumlahnya paling banyak ya, 78% di udara. Nitrogen ini, kalau dulu kita belajar di SMP, disebut zat lemas. Jadi nitrogen ini tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ya. Yang dibutuhkan oleh tubuh manusia adalah oksigen. Nah, kalau kita bernafas, maka kita menghirup udara luar ya, yang mengandung komposisi 21% oksigen, 78% nitrogen, dan 1% gas-gas lainnya ke dalam paru-paru. Sampai di paru-paru, itu nanti gas nitrogen dan 1% gas lainnya itu tidak masuk ke dalam tubuh. Jadi ingat ya, nitrogen dan gas lainnya tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena dia akan tertahan di paru-paru. Lalu bagaimana yang oksigen? Oksigen begitu sampai di paru-paru ya, masuk ke celah-celah, ada ruang-ruang kecil yang disebut alveoli di paru-paru. Jumlah alveoli di paru-paru kita itu ada ratusan juta. Ini sangat kecil ya. Nah, di situ oksigen diikat oleh sel darah merah namanya hemoglobin. Jadi yang diikat itu hanya oksigen. Sehingga dengan diikat oleh hemoglobin, oksigen ini diangkut lalu dibawa ke jantung ya, oleh sel darah merah hemoglobin tersebut. Nah, dari jantung masuk ke pembuluh nadi lalu dipompa ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Karena otak manusia ini makanan utamanya adalah oksigen. Apabila otak tidak mendapat oksigen lebih dari 4 menit, maka otak manusia akan terdegradasi mengalami kerusakan.
Lalu kerusakan permanen terjadi apabila sampai 10 menit ya otak tidak mendapatkan oksigen. Jadi artinya manusia itu mati. Karena kematian ada dua. Yang pertama jantungnya berhenti. Yang kedua, fungsi otaknya tidak bekerja lagi. Jadi walaupun jantungnya masih berdetak, tapi otaknya sudah tidak bekerja lagi, atau tidak berfungsi lagi, maka orang tersebut secara medis dikatakan sudah mati. Jadi pernah ada pembalap Formula 1, namanya Ayrton Senna ya. Dulu juara dunia Formula 1 sekitar tahun 80-an. Tahun 88 di sirkuit di Jepang, dia mengalami kecelakaan. Jadi mobilnya terbalik. Ya. Bayangkan dalam kecepatan tinggi mobil terbalik ya berputar-putar berapa kali. Itu Formula 1 itu kecepatannya bisa sampai 350 km per jam. Nah, begitu ditolong, kondisi tubuhnya nggak apa-apa. Langsung dilarikan ke rumah sakit, lalu di CT scanning ya. CT scanning pakai alat scan otak. Otaknya sudah tidak berfungsi karena benturan sangat keras mungkin ya. Walaupun dia pakai helm yang sangat bagus, tapi karena benturannya sangat keras sehingga terjadi kerusakan di otaknya, sehingga otaknya tidak berfungsi lagi. Jantungnya masih berdetak, tapi otaknya sudah tidak berfungsi, dan secara medis dia dikatakan sudah meninggal dunia. Ada lagi pernah ada artis cilik ya, yang dulu main serial sinetron yang kepalanya botak gitu. Nah, dia juga kayak gitu. Jadi sempat ditungguin sama ibunya sampai beberapa bulan, tapi akhirnya dokter bilang dia nggak akan mungkin sadar lagi. Dan akhirnya alat bantu hidupnya dicabut semua dan dia akhirnya meninggal. Ya, itu ya. Jadi otak itu sangat penting. Dan makanan otak adalah oksigen. Ya. Jadi kalau ruang terbatas, yang kadar oksigennya kadang-kadang sangat sedikit. Jadi kadar oksigen di bawah 5% itu berisiko fatal buat manusia karena kita bisa terkena aspiksia ya, istilah kedokterannya, istilah medisnya aspiksia. Aspiksia itu adalah seperti kita tercekik. Jadi kalau leher kita diremos kencang gitu, itu namanya tercekik. Kalau udah tercekik itu kan kita nggak bisa bernafas gitu. Nah itu sama juga oksigennya di bawah 15% kita bisa kena aspiksia atau kesulitan bernafas. Dan kalau tidak segera ditolong dalam beberapa menit akan menimbulkan fatality atau kematian. Ya. Jadi yaitu kalau pekerjaan di ruang terbatas resikonya adalah kekurangan oksigen. Lalu risiko lainnya adalah adanya gas-gas beracun atau toxic gas atau gas-gas eksplosif atau gas-gas yang mudah terbakar atau mudah meledak, toxic gas. Nah, gas-gas beracun ini seperti H2S, ya, hidrogen sulfida. Ya, ini gas-gas yang dapat mematikan fungsi otak ya, dan kemudian membuat kita tertidur, keracunan, ya, dan mungkin bisa tidak terbangun lagi gitu. Atau gas-gas lainnya CO ya, karbon monoksida, dan gas-gas SO2 ya, sulfur oksida. Jadi banyak gas-gas yang beracun ya, atau toxic gas yang ada di ruang terbatas. Nah, gas lainnya itu gas eksplosif seperti CH4 ya, gas metan yang mudah sekali bisa meledak ya. Itu bahaya daripada
ruang terbatas. Lalu di ruang terbatas ini ada juga bahaya yang terkait dengan lockout tagout. Contohnya tangki. Tangki itu kan ada tempat masuk ya, pipa untuk mungkin diisi dengan bahan bakar minyak tanah ya, atau bensin atau solar. Jadi ada pipanya. Kemudian mungkin bisa dimasukkan juga ada tangki untuk bahan kimia ya. Nah, dimasukkan lewat pipa tersebut. Nah, pipa ini terhubung dengan suatu tempat ya, di mana nanti dimasukkan zat-zat cair ya, yang ingin disimpan di dalam tangki. Apakah itu minyak bumi, ya, bensin, atau minyak tanah, atau solar, atau aftur, atau bahan-bahan kimia. Ya. Nah, jadi ada pipa. Nah, kalau kita bekerja di ruang terbatas, ya, katup dari pipa ini jangan sampai dibuka. Jadi setelah umpamanya ditutup, lalu cairan yang ada di tangki itu mungkin dikeluarkan atau dipindahkan. Nah, saat itulah mungkin kita perlu pembersihan atau memperbaiki, ada kebocoran mungkin ya, perlu dilas. Jadi kan perlu ada pekerjaan ya di dalam tangki tersebut. Nah, kita harus tahu juga mengenai LOTO, lockout tagout. Jadi katup pipa tersebut harus dikunci sehingga orang lain tidak bisa membuka. Kenapa? Sedang ada pekerjaan di tempat tersebut. Kalau ada yang buka, masuk cairannya, matilah pekerja yang dalam. Jadi harus di lock, ya. Dikunci gimana caranya supaya orang nggak bisa buka. Yang kedua, di tag, kasih tanda sedang ada pemeliharaan di dalam tangki, sehingga orang tahu. Gitu. Lalu siapa yang melakukan pemeliharaan, tim siapa, mungkin ditulis namanya. Jadi itu namanya tag, memberi tanda. Jadi kalau digabung lock out, tag out. Jadi mengunci dan memberi tanda. Jadi ini penting sekali ya kalau bekerja di ruang terbatas. Jangan sampai kita lupa take out, LOTO, dan akhirnya kita sendiri akan terpapar bahaya dan risiko tersebut. Lalu bahaya-bahaya lainnya, ya mungkin kalau dalam ruang terbatas ada bahaya biologi ya, binatang-binatang berbisa. Nah, mungkin juga bisa menjadi satu bahaya lainnya. Dan bahaya lainnya adalah mungkin panas, karena pasti panas di situ. Karena ventilasinya kan kurang sempurna, karena memang tidak desain untuk tempat kerja. Jadi banyak bahaya dan risiko yang ada di ruang terbatas. Lalu bagaimana pengendalian risikonya? Ya, pengendalian risikonya satu persatu kita lihat. Bahayanya apa? Kalau terkait bahaya gas beracun dan gas eksplosif, maka kita perlu mungkin melakukan blower ya. Jadi diberi angin supaya gas-gas beracun itu keluar, disemprot dengan angin gitu kan. Atau ada yang namanya exhaust. Jadi dari lubang yang lain diisap gitu kan. Diisap sehingga mengisap gas-gas beracun yang ada di ruang terbatas tersebut. Dan bisa digabung ya antara blower dengan exhaust sehingga pengerjaannya lebih cepat. Atau kalau kita nggak butuh waktu cepat, mungkin kita bisa melakukan ventilasi alami ya. Jadi dibuka semalaman atau 2 malaman sehingga terjadi ventilasi di tempat tersebut ya. Udara-udara kotor, udara beracunnya keluar digantikan oleh udara yang lebih bersih. Yaitu kira-kira pengendalian risiko gas-gas beracun dan gas-gas eksplosif.
Lalu pengendalian risiko akan bahaya zat cair kalau di tangki tadi adalah dengan LOTO. Ya. Dan kemudian untuk kekurangan oksigen ya sama aja tadi ya. Kita melakukan exhaust dan blower. Lalu untuk lebih yakin ya kita tes lagi nanti, gas test. Kita akan melakukan gas test, melihat masih ada bahaya gas beracun atau eksplosif, dan kemudian mengukur kadar oksigennya. Lalu nanti setiap pekerja akan diberikan gas detektor ya, untuk memonitor apakah ada muncul lagi gas-gas berbahaya dan beracun, dan memonitor kadar oksigen. Ya. Jadi kalau kadar oksigen tiba-tiba turun, sudah disiapkan itu namanya escape breathing apparatus. Ya, mungkin kita langsung evakuasi keluar. Ya. Atau kalau nggak mau ini, lebih aman lagi ya pakai SCBA ya, self contained breathing apparatus. Jadi kalau SCBA itu kita bernafas dengan udara dari dalam tabung ya. Sehingga walaupun udara di tangki atau di confined space itu oksigennya sangat rendah, kita tidak akan terpapar bahaya dan risiko. Dan kemudian untuk K3 ruang terbatas ini diatur oleh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ya, SKKNI nomor 326 tahun 2011. Dan kemudian apa perbedaan K3 ruang terbatas Kemnaker dengan BNSP? Ya sebenarnya konsepnya sama aja. Cuman BNSP pasti ada mengadopsi materi daripada K3 dari Kemnaker. Ditambah dengan materi-materi lainnya sesuai hasil hasil yang dibuat oleh para ahli di bidang ruang terbatas ya, sehingga menjadi satu standar ya, standar untuk pekerjaan atau profesi K3 di ruang terbatas. Ini dulu kilas film tentang ruang terbatas yang dikeluarkan oleh Pernaker. Saudara sekalian, tayangan video ini merupakan bahan ajar untuk pekerja yang bekerja di ruang terbatas atau confined space dengan materi prosedur memasuki ruang terbatas. Setelah melihat tayangan ini, diharapkan Anda akan mampu memahami dan mengenal langkah-langkah yang harus dilakukan saat memasuki ruang terbatas. Selamat menyaksikan dan salam K3. Apa itu ruang terbatas atau confined space? Sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor Kep 113/DJPPK/9/2006. Ruang terbatas atau confined space berarti ruangan yang A. Cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya. B. Mempunyai akses keluar masuk yang terbatas, seperti pada tank, kapal, silo, tempat penyimpanan, lemari besi, atau ruang lain yang mungkin mempunyai akses yang terbatas. C. Tidak dirancang untuk tempat kerja secara berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya. Tujuan utama bekerja di ruang terbatas: memberikan pedoman atau petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat memasuki ruang terbatas. Adapun ruang lingkup bekerja di ruang terbatas ini adalah mengenal jenis-jenis ruang terbatas serta pekerjaan yang dilakukan. Antisipasi ialah kemampuan untuk memperkirakan, memprediksi, dan mengestimasi bahaya yang kemungkinan terdapat pada ruang terbatas. Rekognisi adalah mengenal bahaya di tempat yang berhubungan dengan pekerjaan dan pemahaman dari efek atau akibat terhadap para pekerja.
Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan yang hasilnya adalah tingkat bahaya dalam pekerjaan di ruang terbatas. Proses evaluasi digunakan sebagai pendekatan dasar dalam menentukan tindakan pengendalian yang akan diambil. Pada tahap evaluasi ini dilakukan justifikasi kondisi ruang terbatas apakah cukup aman untuk dimasuki. Pengendalian adalah merupakan proses untuk menurunkan tingkat risiko bahaya yang mungkin diterima oleh pekerja yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Apa yang dimaksud memasuki ruang terbatas? Yaitu apabila seseorang bekerja dengan sebagian maupun seluruh anggota tubuhnya berada di dalam ruang terbatas. Jenis-jenis ruang terbatas antara lain tangki penyimpanan, bejana transport, boiler, dapur atau tanur, silo, dan jenis tangki lainnya yang mempunyai lubang yang dapat dilalui orang. Ruang terbuka di bagian atas yang melebihi kedalaman 1,5 meter seperti lubang lalu orang yang tidak mendapat aliran udara yang cukup. Jaringan perpipaan, terowongan bawah tanah, dan struktur lainnya yang serupa. Ruangan lainnya di atas kapal yang dapat dimasuki melalui lubang yang kecil seperti tangki kargo, tangki minyak, dan sebagainya. Apa saja jenis pekerjaan yang menyebabkan orang memasuki ruang terbatas? Antara lain, pemeliharaan atau pencucian atau pembersihan, pemeriksaan, pengelasan, pelapisan dan pelindungan karat, perbaikan, penyelamatan, dan memberikan pertolongan kepada pekerja yang cedera atau pingsan dari ruang terbatas. Apa saja potensi bahaya yang dapat timbul bila bekerja di ruang terbatas? Bekerja di ruang terbatas berpotensi menimbulkan bahaya karena adanya bahan kimia dan aktivitas yang dilakukan di dalamnya, ditambah dengan sirkulasi udara yang buruk, maka akan menimbulkan gas dan uap yang berbahaya. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu 1. Level O2 yang rendah, 2. Level O2 yang terlalu tinggi, 3. Gas atau uap yang mudah terbakar, 4. Gas atau uap yang beracun, 5. Masuknya cairan atau debu. Bahaya lain yang harus diwaspadai yaitu 1. Hambatan dalam ruang tersebut, 2. Kurangnya pencahayaan, 3. Bahaya pemakaian listrik, 4. Intensitas kebisingan yang tinggi, 5. Iklim kerja panas, 6. Tenggelam karena adanya cairan, 7. Kejatuhan benda, 8. Bahaya pemakaian peralatan elektronik, 9. Kesulitan akses keluar, 10. Terjatuh dari ketinggian. Apa saja risiko kesehatan yang bisa dihadapi tenaga kerja dengan adanya faktor bahaya di ruang terbatas? 1. O2 defisiensi. O2 defisiensi dapat terjadi karena pemasukan gas metan atau nitrogen untuk menghindari terbentuknya campuran gas yang mudah terbakar, O2 displacement. Kemudian, akibat aktivitas pengelasan yang dilakukan di dalamnya dan reaksi kimia seperti terjadi proses korosi yang terjadi bisa menurunkan kadar O2. Adapun efek kesehatan yang dapat terjadi adalah hipoksia, gangguan koordinasi otot, persepsi dan penilaian. Kemudian, bibir membiru, mual, muntah-muntah, pingsan, bahkan kematian. Kelebihan O2 dapat terjadi karena kebocoran tabung O2 pada saat pengelasan, sehingga dapat mengakibatkan potensi kebakaran dan peledakan. 3. Gas mudah terbakar. Campuran gas yang digunakan mudah sekali terbakar bila berada pada rentan lower and upper exclusion limit atau LEL and UEL. Bila terjadi kebakaran dengan keterbatasan ruang untuk evakuasi, hal ini sangat membahayakan keselamatan pekerja di dalamnya. Pada saat level O2 turun dengan cepat, asap memenuhi ruangan dan suhu ruangan naik dengan cepat. Kondisi ini sangat menyulitkan pekerja untuk melakukan evakuasi. 4. Gas beracun. Keberadaan gas beracun di ruang terbatas dapat memberikan dampak bagi tenaga kerja tergantung dari jenis bahan dan paparannya, seperti iritasi, gatal-gatal, bahkan sampai kematian. 5. Masuknya cairan atau debu. Cairan yang masuk ke dalam ruang terbatas dapat menenggelamkan pekerja, serta debu yang memapari bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Apa saja isi dokumen izin masuk ruang terbatas? 1. Lokasi pekerjaan.
2. Jenis pekerjaan. 3. Nama petugas, intern, dan attendant. 4. Validitas masa berlaku izin. 5. Informasi isolasi, proses, dan bukti. 6. Hasil tes gas dengan nama petugas tes dan tanda tangan petugas. 7. Informasi faktor bahaya yang tersisa. 8. Pelaksanaan pencegahan. 9. Prosedur tanggap darurat. 10. Persetujuan dari personil yang berwenang. 11. Persetujuan dari personil yang berwenang yang menyelenggarakan pekerjaan. 12. Kelengkapan kerja. 13. Pembatalan pelaksanaan pekerjaan dan penarikan izin. Prosedur bekerja di ruang terbatas. Bagaimana langkah-langkah yang aman untuk memasuki ruang terbatas? 1. Siapkan surat izin memasuki ruang terbatas dan instruksi-instruksi yang diperlukan sebelum masuk. 2. Lakukan purging, flushing, dan pemindahan residu-residu bahan kimia yang ada di dalamnya. 3. Isolasi ruang terbatas dan hilangkan semua energi-energi yang tersimpan di dalam, seperti misalnya tekanan, panas, dan lain-lain. 4. Siapkan ventilasi untuk mengatur sirkulasi udara. 5. Lakukan pengujian udara ambient di dalam ruang terbatas dengan menggunakan gas detektor. 6. Lakukan pengecekan bahwa semua bahan berbahaya dikontrol atau diminimalkan. 7. Pastikan bahwa surat izin masuk yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh personil yang berwenang. Hal yang harus diperhatikan seperti 1. Penerangan dengan lampu yang aman dan tegangan yang rendah. 2. Peralatan listrik yang dilengkapi dengan ground link. 3. Integritas selang asetilane dan kabel-kabel listrik. 4. Peralatan komunikasi yang berfungsi dan memadai. 5. Peralatan dan bantuan tanggap darurat. 6. Safety sign, lockout takeout, dan tanda pembatasan yang memadai. Oke, itu tadi sekilas ya pendahuluan untuk pemahaman tentang ruang terbatas atau confined space. Nah, ini kompetensi-kompetensi yang wajib dikuasai ya oleh Bapak-Bapak supaya bisa lulus uji. Ini pertama ada kompetensi umum ya. Ada 3 unit kompetensi di sini. Yang pertama menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas. Kemudian memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan atau job safety analysis di ruang terbatas. Yang ketiga menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai prosedur. Kemudian kompetensi inti, ya di sini ada 7. Yang pertama melaksanakan pekerjaan isolasi energi atau lockout takeout. Kemudian yang kedua memasang sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di ruang terbatas. Yang ketiga membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan. Yang keempat, melakukan prosedur komunikasi dengan rekan kerja terkait. Yang kelima, memberikan kontribusi dalam pembuatan izin kerja atau work permit. Yang keenam, melaksanakan pekerjaan di ruang terbatas sesuai prosedur. Yang ketujuh, melaksanakan prosedur kerja selamat di ruang terbatas. Yang lalu ada kompetensi khusus ya. Di sini ada 3 unit kompetensi. Yang pertama menggunakan alat pemadam api ringan APAR yang sesuai kebutuhan di ruang terbatas. Yang kedua melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Yang ketiga melakukan tindakan tanggap darurat. Jadi ada 13 unit kompetensi yang harus dikuasai ya, untuk dapat dikatakan kompeten. Oke, hari ini kita akan bahas 4 unit kompetensi. Yaitu 3 unit kompetensi umum ini, plus nanti 1 lockout takeout. Besok, Bapak kita akan bahas juga 4 unit kompetensi dan terakhir 5 unit kompetensi. Dan saya juga sudah
posting ya, ada electronic book PDF yang mungkin bisa dibaca-baca oleh Bapak sekalian. Wah, sudah ada. Ya, nanti tinggal dibaca-baca. Oke, kita bahas yang pertama, unit kompetensi yang pertama ya. Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas. Di sini tiap unit kompetensi ya, ini terbagi-bagi dalam beberapa elemen kompetensi. Lalu elemen kompetensi terbagi lagi dalam kriteria unjuk kerja. Jadi nanti bisa patokan di sini apa yang kompetensi apa dan pengetahuan apa yang perlu Bapak kuasai di sini ya. Nah, untuk unit kompetensi yang pertama ini terdiri dari tiga unit kompetensi ya. 3 elemen kompetensi, saudara. Elemen kompetensi yang pertama mempersiapkan prosedur kerja di ruang terbatas yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, jadi harus disiapkan dulu ya SOP-nya terkait pekerjaan akan dilakukan. Apakah pekerjaan pengelasan ya, apakah pekerjaan pengecatan atau apakah pekerjaan lainnya ya. Dipakailah prosedur. Jadi selain prosedur untuk bekerja di ruang terbatas, ada prosedur lagi khusus untuk pekerjaan spesifik ya, yang terkait yang akan dilakukan. Nah, kriteria unjuk kerja dari elemen kompetensi pertama ini, prosedur yang berlaku dijelaskan sesuai lokasi kerja. Ya. Jadi nanti maksudnya dijelaskan, jadi kita tahu gitu prosedurnya seperti apa. Yang kedua, prosedur kerja ruang terbatas yang berlaku di perusahaan diidentifikasi sesuai jenis dan karakter ruang terbatas. Jadi untuk prosedur ini kita lihat juga apakah cocok untuk ruang terbatas yang akan kita masuki ya. Karena tadi jenis-jenis ruang terbatas juga banyak ya, tidak hanya tangki. Tapi ada lagi yang mungkin pipa bisa juga itu termasuk ruang terbatas ya. Lalu mungkin gorong-gorong. Dan ada lagi namanya istilahnya kalau lubang, itu lubang kedalamannya sampai di atas 1,2 meter, itu sudah dapat dikategorikan sebagai confined space. Ya. Yaitu definisinya. Jadi lubang galian ya, lebih dalam dari 1,2 meter sudah dapat dikatakan confined space. Kemudian tanggung jawab dan persyaratan bagi masing-masing pekerja dijelaskan. Ya nanti mungkin ada tanggung jawab ya apa yang harus dilakukan oleh setiap pekerja ya di ruang terbatas. Lalu persyaratan-persyaratannya. Dan ya persyaratannya tergantung kepada jenis pekerjaannya juga yang akan dilakukan di ruang terbatas ya. Ada mungkin persyaratan-persyaratan seperti kompetensinya. Jadi kalau mau mengelas ya harus punya kompetensi untuk jurulas gitu. Lalu kalau untuk melakukan pengecatan di dalam tangki harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai juru cat. Dan persyaratan umum pastinya harus sehat ya. Jadi jangan sampai baru masuk pingsan ya malah jadi masalah lagi. Kemudian elemen kompetensi yang kedua, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang mencakup peran dan tanggung jawabnya. Jadi tergantung job description nanti ya, melaksanakan pekerjaan di ruang terbatas. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di perusahaan diidentifikasi sesuai lokasi kerja. Jadi dia harus tahu dulu ya prosedurnya dan peraturan perundang-undangan untuk bekerja di ruang terbatas. Lalu yang kedua, tanggung jawab dan peran yang dilakukan diklarifikasi ya. Jadi dipastikan lagi dia paham nih tugas, peran dan tanggung jawabnya ya dalam pekerjaan tersebut. Kemudian pekerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Jadi stick to the SOP ya. Jadi jangan shortcut ya, atau tidak sesuai dengan standar operating procedure. Lalu elemen kompetensi yang ketiga, mentaati peraturan perundang-undangan di ruang terbatas yang berlaku di perusahaan. Jadi segala regulasi K3 untuk internal perusahaan itu wajib juga ditaati oleh pekerja yang akan bekerja di ruang terbatas ya. Ya, terutama SOP bekerja di ruang terbatas yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan pada penerapan prosedur ruang terbatas diidentifikasi. Jadi apa saja yang belum dipenuhi untuk bekerja di ruang terbatas sesuai dengan aturan perundang-undangan ya, atau sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan. Kemudian ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan pada penerapan prosedur ruang terbatas diinformasikan pada pihak yang berkepentingan. Jadi Bapak sebagai yang sudah kompeten di ruang terbatas ini mungkin melihat ada hal-hal yang kurang nih daripada prosedur ya, atau saat akan melakukan suatu pekerjaan ada yang kurang terkait prosedurnya. Ini informasikan pada pihak yang berkepentingan ya. Mungkin departemen operasional atau departemen HSE itu perlu dilaporkan. Kemudian yang ketiga, semua penyimpangan atau pelanggaran penerapan prosedur terhadap peraturan di ruang terbatas dan peraturan internal perusahaan dilaporkan ke pimpinan yang bertanggung jawab. Jadi semua ketidaksesuaian dan penyimpangan harus segera dilaporkan ya, supaya menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah ini unit kompetensi yang pertama ya, menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas. Artinya harus tahu ya dan paham semua peraturan pemerintah terkait ruang terbatas dan peraturan internal perusahaan ya, termasuk SOP-nya. Unit ini berlaku untuk mempersiapkan prosedur kerja di ruang terbatas yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang mencakup peran dan tanggung jawabnya, dan mentaati peraturan perundang-undangan di ruang terbatas yang berlaku di perusahaan, yang digunakan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas. Perlengkapan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas mencakup namun tidak terbatas pada 1. Semua prosedur bekerja di ruang terbatas yang berlaku. 2. Uraian tugas ya, job description masing-masing pekerja. 3. Laporan atau tanggapan dari pihak yang mengawasi dalam memastikan penerapan peraturan perundang-undangan dan prosedur di ruang terbatas dilakukan dengan benar dan konsisten. Yang ketiga, tugas pekerjaan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas meliputi 1. Mempersiapkan prosedur kerja di ruang terbatas yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. 2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang mencakup peran dan tanggung jawabnya. 3. Mentaati peraturan perundang-undangan di ruang terbatas yang berlaku di perusahaan. 4. Peraturan untuk menerapkan peraturan perundangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas meliputi. Yang pertama harus paham dulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya tentang keselamatan kerja ya. Ini dasar hukum K3. Yang kedua, Standar Nasional Indonesia Nomor 0229/1987 huruf E tentang keselamatan kerja di dalam ruangan tertutup. Yang ketiga, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang pedoman dan pembinaan teknis petugas K3 ruang terbatas. Ini saya ada lampirkan, nanti tinggal dibaca-baca. Oke, ini tadi unit kompetensi yang pertama. Jadi saya ingatkan lagi harus mengetahui aturan ya yang berlaku, baik regulasi pemerintah ya. Terutama kita pedomannya ini Kepdirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 nomor 113 tahun 2006 ya. Nah, ini ada saya lampirkan, nanti baca-baca. Dan juga aturan internal di perusahaan seperti SOP ya, job description ya untuk bekerja di ruang terbatas dan sebagainya.
Kemudian unit kompetensi yang kedua, memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan atau Job Safety Analysis atau JSA di ruang terbatas. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan atau JSA di ruang terbatas. Nah, JSA ini sama seperti SOP sebenarnya. Cuman dalam JSA ini ada kelebihan yaitu identifikasi bahayanya, ya, kemudian potensi resiko, skala resiko, dan pengendalian resikonya. Untuk tiap-tiap langkah diidentifikasi nih bahayanya, ya, dan pengendalian resikonya. Jadi lebih lengkap dibandingkan SOP. Kalau SOP kan hanya langkah-langkah kerjanya aja. Jadi JSA ini benar-benar melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko, ya, di tiap langkah kerja. Ini terdiri dari 3 elemen kompetensi. Yang pertama, mengenal prinsip-prinsip dasar penilaian risiko di ruang terbatas. Kemudian mempersiapkan JSA. Lalu yang ketiga, membantu pembuatan JSA. Jadi Bapak-bapak nanti di sini membantu ya pembuatan JSA, ngasih ide-ide, ngasih pendapat-pendapat. Karena membuat JSA itu curah pendapat atau brainstorming. Nah, elemen kompetensi yang pertama mengenal prinsip-prinsip dasar penilaian risiko di ruang terbatas. Ini ada 4 kriteria unjuk kerja. Jenis-jenis dan karakter ruang terbatas diidentifikasi. Jadi kita harus lihat dulu apa ruang terbatas jenisnya ya yang akan kita masuki. Kemudian jenis-jenis bahaya potensial yang terdapat di ruang terbatas diidentifikasi sesuai jenis dan karakternya. Jadi harus kita lihat dulu jenis ruang terbatasnya sehingga akan kita bisa identifikasi bahaya potensialnya ya, tergantung jenis ruang terbatasnya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi akibat bahaya potensial jelaskan. Ya, jadi setelah kita tahu jenis ruang terbatas, kita kemudian bisa mengidentifikasi potensi bahaya potensialnya, lalu kemudian kita berusaha cari konsekuensi ya atau dampak daripada bahaya potensial yang sudah ada tersebut. Baru yang keempat, pengendalian resiko ya, yang timbul oleh bahaya potensial di ruang terbatas. Jadi ini cara buat JSA ya. Pertama lihat jenis pekerjaannya, lalu susun langkah-langkahnya, lalu identifikasi potensi bahaya di tiap langkah, baru yang terakhir identifikasi pengendalian resiko di tiap langkah tersebut. Elemen kompetensi yang kedua mempersiapkan JSA. Di sini ada 2 unit kompetensi. Kelengkapan informasi yang diperlukan dalam JSA diteliti kesesuaiannya. Jadi nanti di JSA itu ada informasi seperti pekerjaannya apa, di mana, kapan, ya, yang melakukan siapa, ya, sebutkan tim leader dan nama anggota timnya. Kemudian alat yang dipakai apa aja, ya, di list disebutkan, dituliskan. Lalu APD yang dipakai apa aja. Jadi semua informasi ini harus dilengkapi ya. Baru setelah itu langkah-langkah kerjanya ya. Jadi setiap langkah kerja kita list. Nah, dari tiap-tiap langkah kerja itu kita identifikasi bahayanya apa. Baru kemudian kita tentukan pengendalian resiko dari masing-masing bahaya yang ada di tiap langkah kerja tersebut. Kemudian informasi yang diperlukan dalam JSA di ruang terbatas dilengkapi ya. Jadi semua kolom-kolom ya, seperti umpamanya tadi jenis pekerjaannya apa ya, kapan dikerjakan, di mana, timnya siapa ya, ditulis namanya, lalu peralatannya apa saja, dan APD yang digunakan apa saja, lalu langkah-langkah kerjanya apa aja, semua ditulis ya, dilengkapi. Yang ketiga, membantu pembuatan JSA. Ini ada 3 ya kriteria unjuk kerja. Yang pertama, sarana pembuatan JSA dipersiapkan dengan lengkap ya. Yang kedua, formulir JSA diisi sesuai dengan jenis dan karakter ruang terbatas. Yang
ketiga, informasi yang diperlukan dalam pembuatan JSA di ruang terbatas dikomunikasikan dengan rekan kerja dalam tim. Oke, nanti JSA dibuat ya dengan curah pendapat, brainstorming dari seluruh anggota tim kerja. Kemudian segala sarana, alat-alat APD yang diperlukan disiapkan. Lalu formulir JSA diisi, termasuk langkah-langkah kerjanya. Baru nanti semua informasi tentang JSA ini dikomunikasikan ya ke seluruh tim kerja. Ya, inilah kira-kira unit kompetensi yang harus dikuasai. Yang kedua, bagaimana berkontribusi ya, jadi memiliki andil dalam pembuatan JSA ya, bekerja di ruang terbatas. Kemudian unit kompetensi yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai prosedur. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan alat pelindung diri sesuai prosedur. Nah, di sini terdiri dari 5 elemen kompetensi. Pertama, menentukan APD yang sesuai dengan lingkup kerja. Kedua, mempersiapkan APD yang akan digunakan. Ketiga, menggunakan APD sesuai prosedur. Keempat, merawat APD setelah digunakan. Kelima, melaporkan penggunaan APD. Nah, untuk elemen kompetensi yang pertama ada 4 kriteria unjuk kerja. Pertama, standar dan jenis APD yang dibutuhkan diidentifikasi. Fungsi APD yang dibutuhkan dijelaskan. Prosedur penggunaan APD dijelaskan, dan jenis APD dipilih. Jadi sini menentukan jenis APD-nya ya, dan kemudian harus paham fungsi APD dan prosedur penggunaan APD-nya. Kemudian elemen kompetensi yang kedua, mempersiapkan APD yang akan digunakan. Di sini ada 2 kriteria unjuk kerja. APD yang akan digunakan disediakan, lalu kelayakan APD diperiksa sesuai prosedur. Jadi pastikan dulu APD yang sudah disediakan layak pakai ya. Jangan sampai APD yang akan digunakan ternyata tidak berfungsi dengan optimal atau ada kerusakan ya. Itu sangat berpotensi menjadi suatu bahaya untuk terjadi insiden. Yang ketiga, menggunakan APD sesuai prosedur. Ini ada 2 kriteria unjuk kerja. APD digunakan sesuai prosedur, dan APD yang digunakan sebelum memasuki ruang terbatas saling diperiksa oleh rekan kerja. Ini namanya body system. Jadi kadang-kadang kalau kita meriksa sendiri, alat kita mungkin kurang teliti, jadi tukeran. Kita meriksa punya teman, teman periksa punya kita. Namanya body system. Lalu yang keempat, merawat APD setelah digunakan. Ya. Jadi APD itu harus dirawat. Dan ingat, APD itu adalah personal ya. Jangan saling tukar pinjem gitu. Di sini ada 2 kriteria unjuk kerja. APD dibersihkan sesuai prosedur. APD disimpan kembali sesuai prosedur. Jadi nanti siapkan prosedur APD ya. Bagaimana maintenance-nya, membersihkannya, dan penyimpanannya untuk masing-masing APD. Yang kelima, melaporkan penggunaan APD. Nah, setelah itu kita melaporkannya ya. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Kondisi APD sebelum pemakaian dilaporkan. Kondisi APD setelah pemakaian dilaporkan. Lalu laporan penggunaan APD didokumentasikan sesuai format yang telah ditentukan. Jadi laporan sebelum APD digunakan dan laporan setelah pemakaian ya, kondisi APD-nya. Lalu laporan ini dilaporkan kepada pihak terkait dan ada kopi sebagai arsip ya, disimpan. Jadi format laporan juga sesuai standar internal perusahaan ya. Kemudian unit kompetensi yang keempat, melaksanakan logout, take out. Melaksanakan pekerjaan isolasi energi atau logout, take out. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan isolasi energi. Jadi logout, take out itu juga disebut isolasi energi ya. Jadi energinya diisolasi sehingga tidak membahayakan bagi pekerja. Di sini ada 4
4 elemen kompetensi. Yang pertama, merencanakan pekerjaan pemasakan loto sesuai prosedur. Yang kedua, mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan pemasangan loto. Yang ketiga, memasang loto. Yang keempat, membongkar loto. Elemen kompetensi yang pertama, merencanakan pekerjaan pemasangan loto sesuai prosedur. Ada 4 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, potensial energi yang terkandung di tempat kerja diidentifikasi. Jadi tahu dulu nih energi apa yang akan berbahaya ya. Kita identifikasi. Kemudian prosedur pemasangan isolasi energi dijelaskan. Jadi kemudian kita tahu bagaimana caranya untuk mengisolasi atau melakukan lock-out take-out terhadap energi yang tidak diinginkan tersebut. Ya. Kemudian jenis-jenis sarana dan prasarana pemasangan isolasi energi diidentifikasi. Lalu alat-alat bantu apa yang kita perlukan ya untuk pemasangan loto ya atau isolasi energi. Kemudian yang keempat, penggunaan masing-masing peralatan pemasangan isolasi energi dijelaskan. Jadi nanti isolasi energi itu seperti yang saya bilang tadi ya, aliran zat cair ya melalui pipa ke dalam tangki. Nah, itu salah satu aliran energi ya, isolasi energi. Kemudian mungkin ada energi mekanik lainnya atau energi listrik ya. Nah, itu kita lihat dulu sudah tempat lotonya ya. Sehingga supaya tidak membahayakan kita isolasi atau di lock, dikunci, dan di tag, diberi tanda. Elemen kompetensi yang kedua, mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan pemasangan loto. Di sini ada 2 elemen kriteria unjuk kerja. Sarana dan prasarana untuk melakukan pemasangan loto disiapkan ya, jadi alat-alat bantunya. Kemudian pengecekan semua peralatan yang digunakan untuk melakukan pemasangan loto dilakukan. Semua alat terkait kita cek apakah berfungsi dengan baik sebelum kita melakukan loto. Nah, yang ketiga, memasang loto. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Penggunaan peralatan pemasangan loto dilakukan sesuai prosedur termasuk pemasangan rambu-rambu dan tag. Yang kedua, proses pemasangan loto dilakukan sesuai dengan prosedur ya. Jadi nanti ada prosedur loto juga yang harus disiapkan oleh perusahaan ya untuk internal perusahaan. Jadi nanti acuannya dalam pemasangan loto adalah prosedur loto dari perusahaan. Kemudian pengecekan pemasangan loto dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan ruang terbatas dapat dilakukan dengan selamat. Jadi setelah dipasang, dicek lagi ya, apakah ada kekurangan atau celah-celah yang dapat masih menimbulkan bahaya. Nah, cek lagi benar nggak lotonya pemasangannya. Lalu setelah pekerjaan selesai, maka kita harus membongkar lotonya ya. Sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Loto dibongkar sesuai prosedur dan interkoneksi penyaluran energi dipulihkan. Ya, ini 4 unit kompetensi ya dari 13 yang akan kita bahas. Nanti mungkin ada informasi-informasi tambahan yang akan saya berikan untuk bisa dibaca-baca ya. Sehingga Bapak-Bapak lebih mengenal nih masing-masing unit kompetensi yang sudah kita bahas ini. Ya, share di grup aja, Pak. Ya, nanti di-share di grup. Ini pertama, regulasi peraturan perundang-undangannya. Yang kedua, tahu cara untuk kontribusi dalam JSA. Lalu APD-nya ya, kira-kira APD apa saja. Kalau ruang terbatas itu ya tergantung pekerjaannya nanti. Kalau memang ada kayak jurulas ya, ada asap-asap atau gas-gas yang keluar dari situ. Karena ini ruang terbatas kan uapnya nggak kemana-mana, jadi kita harus pakai SCBA mungkin itu ya. Sudah blower, Pak. Benar, atau pakai blower dan dilengkapi exhaust juga, jadi lebih ada ventilasi udara secara cepat gitu. Karena kalau tidak diventilasi udaranya malah asap-asap daripada gas ini akan
meracuni paru-paru kita ya. Yang kedua, mungkin ada diingatkan juga kalau dalam pengecatan itu kan bahan kimia. Jangan ada pekerjaan untuk mengelas juga, nanti uap daripada las dan cat ini akan bereaksi dan bisa terjadi eksplosif ledakan. Jadi ada hal-hal tertentu nanti semuanya akan disyaratkan dalam izin kerja ya. Nanti kita akan bahas mengenai izin kerja. Oke, untuk hari ini kita batasi 4 unit kompetensi yang kita bahas. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan disiapkan saja untuk besok atau kita bisa diskusi di grup WA. Iya, kalau ada info-info baru Pak di grup aja kasih. Oke, yang penting nanti waktu uji kompetensi jangan nervous ya. Makanya persiapan ini, knowledge-nya. Soalnya banyak yang terjadi, dia udah belajar, tapi pas diuji kompetensi sama asesornya, dia nervous, jadi lupa semua, nggak bisa ngomong. Ya nggak lulus lah. Terpaksa harus ulang lagi di angkatan berikutnya, diuji ulang. Akhirnya buang waktu aja. Iya. Tatap muka juga gini ya, Pak? Ya? Tatap muka juga. Pakai Zoom gini juga nanti. Aduh, itu bikin nervous. Ya makanya latihan-latihan aja supaya nggak nervous nanti kan. Iya, baca-baca lah. Apalagi kalau asesornya tampangnya serem kan, galak. Ya. Pakai masker nggak? Pakai masker. Terus Pak Mario besok ini sesuai jam begini lagi? Ya besok jam 12.30 lagi ya. Soalnya pagi sama sore saya ada juga jadwalnya. Oh begitu. Jadi kopi. Oke Pak. Berarti kita kompetensinya hari Jumat ya? Ya, uji kompetensi hari Jumat. Jadwalnya kayaknya udah keluar, nanti saya share di grup atau mungkin boleh itu. Boleh itu. Jadi ada jam-jamnya kan nanti, soalnya digabung juga dengan uji kompetensi yang lainnya. Iya. Kalau online ini udah dapat copy time ini ya, Pak Mario. Itu dia sialnya kalau memang online. Ini dibalik papan aja Pak. Oke deh, kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya, 12.30. Ya. Terima kasih Pak Jainuddin, Pak Rosul, Pak Saing, dan Pak Dwi. Ya, sama-sama Pak, makasih. Siang Pak. Siang, sampai ketemu lagi besok. Ketemu lagi besok.